Kita kembali lanjutkan perbincangan Bang Sul, inkonsistensi Gus Muhaimin mengenai pembangunan IKN dipertanyakan oleh Mas Gibran. Satu lagi yang dipertanyakan ataupun juga disanggah kalau kita bisa katakan dari Mas Gibran, kalau kemudian Gus Muhaimin ingin membangun kota-kota kemudian levelnya bisa sama, setara dengan Jakarta, bagaimana kemudian menolak pembangunan IKN, itu dia Bang Sul. Oke, terima kasih Mbak Putri. Jadi mengenai tumpengan, ya siapapun kalau diundang tumpengan haram hukumnya untuk menolak. Jadi kalau diundang untuk tumpengan ya datang aja gitu. Tapi ada satu yang perlu saya garis bawahi di sini, statement dari Gus Imin ya, ketika dia mengatakan bahwa adalah sangat penting untuk kita memiliki kemampuan untuk membuat skala prioritas. Jadi kita bicara tentang bagaimana cara kita menentukan keputusan berdasarkan sumber daya yang kita miliki. Kita tahu pemerintah Republik Indonesia memiliki keterbatasan fiskal. Jadi tidak semua program yang ingin dilakukan itu bisa dijalankan karena keterbatasan fiskal. Nah, terkait dengan angka 40 kota ini yang perlu diklarifikasi, dan ini saya sangat mengerti karena ini sebenarnya adalah permasalahan yang cukup kompleks dan tidak bisa dijelaskan hanya dalam waktu 2 atau 4 menit. Jadi saya paham sekali ketika Gus Imin itu tidak memiliki waktu untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya ada 2 angka yang perlu kita catat. Pertama 40 kota, kedua 14 kota ya. Nah, 40 kota ini sebenarnya mengacu pada peraturan Presiden tahun 2008 yang disebut sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merujuk pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Jadi ada basis basis hukumnya di mana kita ingin agar kota-kota ini itu bisa tumbuh secara merata dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Nah, di antara 40 kota ini ada 2 kategori. Pertama kota premier, kedua kota sekunder. Ya. Nah, kota premier itu adalah kota-kota yang relatif besar seperti Makassar, Medan, Balikpapan, Manado dan sebagainya. Dan kemudian ada kota-kota kecil, kota-kota sekunder dan tersier yang juga ada di Pulau Jawa. Nah, karena kita ingin melakukan pemerataan pertumbuhan di luar Pulau Jawa, kita akan fokus ke 14 kota di luar Pulau Jawa. Ya kan? Nah, 14 kota ini ada 4 di Sumatera, 3 di Kalimantan, 3 di Sulawesi, 1 di Maluku, Jayapura, NTB dan NTT. Dan untuk melakukan pemerataan ini, kita bisa mengambil alokasi yang diberikan ke proyek IKN. Kita tahu proyek IKN itu biayanya 466 triliun, APBN sebesar 20%, jadi sekitar 90 triliun. Nah, 90 triliun ini akan kita pakai, kita spread out ke 14 kota ini untuk membangun 5 jenis infrastruktur. Pertama itu transportasi publik, kedua pengelolaan air bersih dan air minum, ketiga perumahan, public housing, keempat ruang publik, ruang terbuka dan untuk publik, dan kelima adalah infrastruktur digital. Jadi kita harapkan dengan biaya yang kita realokasikan untuk IKN ke 14 kota ini, maka kita akan melihat pemerataan perkotaan di seluruh Indonesia secara lebih distributif. Sementara 26 kota yang masuk kategori sekunder, itu akan pelan-pelan kita lakukan pembangunan juga untuk jangka panjang. Nah, ini yang kita sebut sebagai urban redevelopment atau urban renewal. Jadi di dalam teori-teori urban ini sudah hal yang lazim gitu. Baik Bang Sul, kayaknya juga sebagai seorang profesional yang mengikuti perencanaan ataupun dari tahap perencanaan mengenai IKN ini, sebenarnya saat ini bagaimana progresnya? Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin bisa diberikan tanggapan kalau melihat perencanaan dari pasangan nomor 1 mengenai pemerataan pembangunan kota-kota, apakah memang bisa direalisasikan mengenai hal ini? Pertama, saya akan menjelaskan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Emil Dardak tadi ya. Tentang perkembangan jumlah investasi yang sudah masuk di dalamnya. Betul, data yang disampaikan oleh Mas Emil ini secara profesional itu adalah data resmi yang sudah dikeluarkan oleh otorita dan sudah groundbreaking. Dan kebetulan beberapa kegiatan investasi sudah dijalankan. Nah, yang menarik begini, kan ada perdebatan, ini uangnya APBN. Ingat loh, membangun kota itu harus kita lihat inisiatifnya dari siapa. Kalau misalnya tidak ada inisiatif dari pemerintah sebagai inisiatornya, nggak mungkin kota itu terbangun.
Jadi uang yang digunakan dari APBN adalah untuk struktur kotanya. Apa itu struktur kota? Ya pusat kegiatannya, sama jaringan pelayanannya, jaringan air, jaringan bersih, listrik, internet dan semua. Jadi kota nggak mungkin dibangun kalau tidak ada pemulanya. Sama juga seperti kita belajar membangun kota swasta. Kita kan punya swasta baru yang dibangun kota baru oleh pengembang-pengembang besar. Contohnya BSD, Alam Sutra atau pengembang-pengembangan Jababeka. Coba lihat, siapa yang ngeluarin uang pertama? Investornya. Ya kan? Jadi siapa yang mengambil inisiatif, maka dia harus keluar modal. Contohnya misalnya pembangunan kota di Serpong. Itu kan harus keluar modal oleh investor juga untuk bangun jalan tolnya. Membangun utilitas kotanya, membangun prasarana kota. Ya wajar kan? Jadi proporsinya wajar kalau pertama ini dari pemerintah keluar anggarannya, kalau kota swasta anggarannya juga dari swastanya. Barulah mereka tertarik untuk datang dengan apa yang akan dibangun dengan fungsinya. Nah, yang kedua, kita juga harus melihat dari fungsi pengembangan kotanya. Oh, kesannya nih kota ini hanya untuk ASN. Ada kota dalam konteks visi pemerintah, fungsi pelayanan, administrasi pemerintahan dan sebagainya. Tapi ketika swasta itu dilibatkan, maka ada fungsi pengembangan bisnisnya. Jadi kota itu juga perlu mata air, bukan air mata ceritanya. Ya kan? Nah, di mana letak yang menarik dari investasi yang masuk di sini? Adalah banyaknya rumah sakit terkemuka dibangun. Misalnya tadi ya Abdi Waluyo, kemudian rumah sakit Hermina, rumah sakit Mayapada, sama rumah sakit pemerintah. Ini pelajaran yang menarik menurut saya. Sebentar ya potong ya. Ternyata untuk membangun rumah sakit di Jakarta mahal sekali. Jadi dengan adanya fungsi pelayanan kesehatan di sana itu mudah-mudahan ada fungsi untuk menjadi daya tarik pelayanannya, bukan sekedar kota pemerintahan. Baik, Kang Yayat mungkin sampai di situ terlebih dahulu mengenai pendanaan investasi, nanti juga bisa diberikan tanggapan di segmen berikutnya mengenai ide dari pasangan nomor 1. Tapi Pak Nusirwan, kita sudah dapat penjelasan dari Kang Yayat bahwa memang siapa yang menjadi inisiator, yang punya ide untuk bisa membangun kota seperti itu memang cukup wajar kalau dari pertama dananya adalah keluar dari pemerintah sebagai inisiatornya, Pak Nusirwan. Betul apa yang dikatakan oleh kakanda saya ini yang menguasai kota. Tentu inisiatif kali ini adalah inisiatifnya dari pemerintah. Maka kembali kepada persoalan pembiayaan tadi, maka saya katakan saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Maka yang pertama kali untuk menyiapkan infrastruktur dasar tentu pembiayaannya itu tidak mungkin dari swasta. Dia yang berderet-deret yang disampaikan oleh Pak Emil tadi mungkin datanya kurang banyak Mas Malan. Tapi tentu untuk implementasinya, realisasinya saat ini yang akan turun lebih dahulu adalah pembiayaan pemerintah. Dan itu yang komposisi 20 dan 80, tentu 80% tidak tahu kapan akan muncul sebelum infrastruktur dasar atau katakanlah kebutuhan-kebutuhan dasar yang menjadi tugas dari inisiatifnya dari pemerintah itu disiapkan oleh pemerintah. Apa saja itu tadi yang termasuk jalan tol, bandara, air minum, kemudian fasilitas-fasilitas publik yang lain. Baru setelah itu investor yang disampaikan oleh berderet-deret Mas Emil tadi baru akan muncul. Tanpa kesiapan itu tentu implementasinya kita akan menanti kelak kapan itu akan terjadi. Nah, maka menjadi penting di dalam melakukan pendistribusian pembiayaan. Itulah yang kemarin dibahas berkaitan dengan jawaban 20 dan 80% tersebut. Yang disebut oleh adinda saya Mas Gibran itu gagal paham. Bukan gagal paham, Mas. Tapi ini persoalannya adalah bagaimana melakukan pentahapan pembiayaan. Ya, tentu semua itu memahami bahwa tadi sudah sepakat Pak bahwa awal memang dari pihak pemerintah. Bagaimana? Ya, tadi sudah sepakat bahwa memang betul wajar seperti dikatakan oleh Kang Yayat, memang awal dari pemerintah dan juga sudah sepakat menyetujui tadi bahwa ada memang betul-betul ada investor-investor seperti yang dikatakan oleh daftarnya begitu panjang oleh Mas Emil. Tadi sudah sepakat mengenai hal itu. Ya, lalu apa pertanyaan Anda? Jadi tentunya bahwa di sini tentu yang kami ingin tekankan bahwa perlu ke pembagian distribusi dari beban pembiayaan pemerintah karena itu tidak kecil.
tidak sederhana. Oke. Bukan berarti tidak konsisten terhadap keputusan politik untuk membuat IKN. Tapi tentu di sini karena pembiayaannya tidak sederhana, Ya. maka disinilah membutuhkan pentahapan. Nah, yang berikutnya yang perlu kami tekankan sekali lagi bahwa kita pun juga memiliki prioritas untuk membangun infrastruktur. Saya sepakat, saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Gus Imin berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur di Indonesia yang lain, yang itu pun membutuhkan pembiayaan. Tentunya di sini, di samping kita tetap konsisten, kita tetap menjaga kelanjutan dari pembangunan IKN, tapi kita juga harus mengatur fiskal pembiayaan, di mana meskipun itu bukan merupakan mayoritas dari pembiayaan untuk IKN, tapi bagaimanapun sekali lagi jangan bosan mendengarkan. Yang harus awal untuk turun itu adalah pembiayaan dari pemerintah. Oke, itulah yang perlu kami tekankan. Baik Pak Nusron, Bang Sul nanti mungkin bisa diberikan tanggapan, termasuk juga Mas Emil tadi masih ada yang dipertanyakan oleh Pak Nusron adalah mengenai distribusi sumber pendanaan ini, termasuk juga implementasi para investor tersebut. Nanti kita akan bahas lagi setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi.